Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, ancaman berbahaya sekarang ini sebenarnya menunggu pihak Konagakure. Pasalnya Eigo Jubijura telah mengkonfirmasi tentang targetnya, yakni Naruto Hokage, yang mungkin dia itu belum sadar bahwa Hokage ini sudah berada pada dimensi di mana waktu dibekukan dan berhenti di sana. Apakah Jura masih mengira jika dia masih ada di desa sendiri? Kasus invasi seperti ini sempat ditunjukkan kepada Pain dan juga Coach sendiri untuk membuat suatu target itu muncul, atau setidaknya dengan invasi ke desa langsung nih, peluang untuk menemukan sebuah target akan didapatkan ke titik informasinya. Nah, cuman apa yang dilakukan oleh Jura ini sebenarnya juga tak akan berjalan dengan mudah. Pasalnya desa juga telah mempersiapkan segala hal buruk jika ancaman baru itu terjadi, apalagi setelah mereka itu mengetahui code kabur nih. Dan kemarin desa itu juga diperkuat, tentu dengan masih memiliki beberapa kartu as shinobi-nya jika diperlukan untuk pertempurannya nanti. Dan jangan lupakan ya, temeng paling keras untuk seorang Nanadaime selain Shikamaru adalah Kawaki serta Mitsuge. Nah, jika seorang mencarinya, tentu dong akan ada pertempuran yang akan dihadapi oleh Kawaki lagi. Dari sini nakama, persiapkan kalian mendengarkan hipotesa dari Boruto 2 Blue Vortex, prediksi insiden saat Jura datang ke desa daun. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, setelah Eigo Jubijura mengkonfirmasi bahwa targetnya itu adalah Naruto, banyak sekali pertanyaan. Kok bisa sih semua itu terjadi? Bagaimana mungkin Naruto yang bukan seorang Otsutsuki malah diincar oleh seseorang yang dianggap sebagai leader Eigo Jubi? Dan apakah dia sudah tahu bahwa Naruto tidak ada di desanya lagi? Nah, kisah ini dimulai dari sini. Jura sendiri besar kemungkinan dia memang mendapati cakra dari Jigen maupun Ishiki. Kenapa? Karena dari bentuk tampilan mukanya agak mirip Jigen nih, dan tanduk tersebut seperti mode Ishiki awal kala itu. Yang perlu dicermati adalah bahwa di bagian belakang batnya terdapat semacam tanda Rikudo. Kami pikir jika dia memang dari DNA Jigen itu wajar. Kenapa dia mengincar Naruto, dan mungkin aja di fase dimana Jigen atau Ishiki kala itu dia begitu penuh emosional ketika pertempuran dengan sang Nanadaime. Para fans sendiri punya teori jika dia punya rencana menargetkan Naruto karena Ishiki dahulu pernah bertarung sangat sengit dengan Naruto dan dia kalah. Faktor emosional itulah yang membuatnya itu terheran-heran bagaimana bisa non Otsutsuki mengungguli besarnya kekuatan dari Otsutsuki. Mode itu membuat Ishiki itu gemetaran. Tahu kan apa? Ya, Baryon mode. Bisa jadi nakama, dia itu ingin memakan Naruto dan berharap mendapati mode itu untuk dirinya sendiri, sehingga ia akan superior sebagai seorang evolusi Jubi dan mempunyai kekuatan besar yang melebihi Ishiki kala itu. Mode Baryon mungkin membekas dalam alam bawah sadar seorang Eigo Jubi Jigen tersebut. Nah, tetapi di sisi lain para fans beranggapan pula jika Eigo Jubijura itu merasakan sesuatu yang menarik terkait tentang cakra Otsutsuki dalam diri Naruto. Pasalnya jika dia pun mendapatkan sang Hokage itu, maka dia akan lebih leluasa lagi memancing shinobi desa daun untuk bergerak semuanya. Masalahnya itu adalah meskipun dia itu benar-benar ingin mendapatkan Hokage itu, dan jika kita berhipotesa dia langsung datang bersama segerombolan kelompoknya ke desa itu nih, semuanya itu tak akan berjalan mudah. Ada dua opsi yang mungkin akan dilakukan jika desa datang. Pertama, seperti cara Ishiki mengamuk. Jika cara Ishiki, dia akan datang mengacau ke desa, membuat shinobi Konoha berguguran dengan cara terbang sambil melihat cakra Hokage itu. Jika dia tak merasakannya, dia langsung menanyakan kepada para orang-orang. Strategi ini para petinggi desa pasti akan ada keluar semuanya, tak terkecuali adalah sang Hokage sekarang ini, Nara Shikamaru. Pertemuan itu bisa saja terjadi berada di atap ruangan besar Hokage, seperti saat Pain dahulu datang dan menemui Tsunade untuk mencari Naruto kan. Dia mungkin langsung bertanya bahwa target Naruto dan dia akan mencarinya. Cuman masalahnya kami pikir desa sendiri sudah bersiap melawan apapun yang terjadi, karena Aida menyaksikan itu semuanya dan memberitahu para shinobi desa daun. Nah, jika itu terjadi, maka opsi kedua dia akan mencari titik koordinat melalui seseorang. Cara seperti ini pernah ditunjukkan Pain ketika menemukan Naruto karena menarik ingatan Shizune, ataupun ketika tangan Naruto itu sadar bahwa terhubung dengan Kawaki, sehingga sebagai seorang Otsutsuki dia bisa mengetahui titik lokasi target yang juga berpindah. Hal seperti itu bisa saja terjadi, cuman berbeda konteksnya teman-teman.
Tetapi nih, jika itu terjadi, jelas dia harus berhadapan dengan dua orang tameng yang bersiap untuk menyerangnya. Ya, siapa lagi kalau nggak Mitsuki serta Kawaki. Ingat ya teman-teman, bahwa apa untuk menyelamatkan Daime dan melindunginya, Kawaki itu akan melakukan meskipun mengorbankan dirinya. Baginya Naruto adalah segalanya bagi Kawaki nih. Jika Jura benar-benar mengincarnya dan mencari titik lokasi di mana dimensi Daikokuten itu disembunyikan, akan ada pertarungan antara Kawaki dan juga Jura. Ketambahan kita tahu bahwa di dimensi itu hanya diketahui oleh Kawaki sendirian, dan tentu seorang yang harusnya terhubung itu hanyalah Kawaki. Karena itu dalam teknik yang notabene berasal dari kekuatan karma Kawaki melalui Ishiki. Cuman yang menarik di chapter kelima kemarin, sepertinya Jura itu juga menggunakan teknik yang sama dengan Kawaki loh. Kenapa? Karena di sana ada kotak seperti kubus-kubus Daikokuten. Cuman itu gini nakama, jika memang Jura memiliki sedikit kekuatan dari Ishiki itu akan sangatlah berbahaya kan. Karena tak hanya Kawaki yang mampu membuka portal dimensi Daikokuten, tetapi Jura juga mampu melakukannya asalkan sudah tahu titik koordinatnya. Opsi mana yang akan dilakukannya nih? Sebenarnya untuk melindungi Naruto, Kawaki tidaklah sendirian. Sekarang ini seorang yang selalu menempel padanya adalah ninja luar biasa kuat untuk menghadapi ego Jubi, ya Mitsuki. Dia masih berada pada realita omnipoten yang menganggap bahwa Kawaki adalah mataharinya. Ingat ya, sedekat dan sepercaya apa Mitsuki pada Kawaki yang dianggap putra Hokage saat ini. Jika Kawaki bertempur dengan Jura lalu mendapati kesusahan bertempur, tentu Mitsuki sebagai rekan tak akan pernah tinggal diam. Mitsuki akan membantu Kawaki menghadapi Jura dan bisa saja malah pertarungan itu berlangsung 2 versus 1. Pertarungan antara Jura dan Kawaki itu memanglah menarik. Jika dia masih dibantu dengan keberadaan Mitsuki, segalanya itu tak akan mudah untuk Jura sendiri. Tetapi fase itu akan membuat kita itu melihat sekuat dan setahu apa sih Kawaki sekarang ini bersama dengan Mitsuki yang 3 tahunan berlangsung, dimana Boruto ketika latihan dengan Sasuke serta Kashin Koji, mereka proses latihannya seperti apa dan hasilnya itu bagaimana pula. Nah, gimana nih peningkatan kekuatan mereka sejauh ini? Hipotesa ini terbilang menarik teman-teman, karena sejak Shikamaru mendengarkan percakapan Amado serta Sumire melalui transmisi tipe sensor yang dibagi saya Manaka, dia pasti akan membuat rencana brilian untuk membuat kekuatan tempur 2 orang pengguna karma berada di Konoha dahulu sementara waktu. Jika Boruto sudah mengatakan keberadaan yang sebenarnya dengan mereka itu dan tak bertengkar tetapi malah akur sebagai tameng untuk desa, Shikamaru itu pasti akan memainkan peran tersebut. Sangat jelas jika ego Jubi itu datang dan mengincar target mereka satu persatu, dia sudah menyiapkan pada siapa mereka akan saling berhadapan. Nah, kita nantikan nih aksi berikutnya dalam babak terseru ketika ego Jubi itu sudah benar-benar bergerak dan menginvasi desa daun. Semangat nakama. Nah, jadi cukup situ ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa chapter Boruto selanjutnya tentang invasi tempur Jura ke Konoha dalam rangka mencari Naruto. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.